Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Adik-adik semuanya tolong diam dulu. Oke. Adik-adik semuanya tolong diam dulu. Mustami' semuanya tolong diam. Waktunya soalnya cuma 10 menit. Cuma 10 menit. Sampai 6 lebih 5, ini bahkan 10 menit tidak ada. Masalah tentang nuzul Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Dalam Quran surah Ad-Dukhan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wa ballaghana rasuluhul karim wa nahnu ala ma qala khaliquna wa maulana nasyahidin asyakirin biqalbin salim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul di sini dalam majelis yang insyaallah mubarakah dengan acara menghadiri acara tentang nuzulul Quran. Ya. Sebenarnya nuzulul Al-Quran itu dimeriahkan karena pertama kalinya Al-Quran itu turun. Pertama kali Al-Quran itu turun. Sebenarnya pertama kalinya Al-Quran tersebut turun, dalam ulama sendiri berbeda pendapat. Berbeda pendapat di mana ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran turun pada malam 27 Ramadan. Ada yang mengatakan pada malam 25 Ramadan. Ada juga yang mengatakan pada malam 15 Ramadan. Ada yang mengatakan pada Sya'ban, pada bulan Sya'ban yang ke-27. Ada yang mengatakan di malam 15 Sya'ban. Ada yang mengatakan di malam 27 Rajab. Ada yang mengatakan juga di 15 Rajab. Banyak pendapat ulama. Ini bisa dibuka kita di kitab tafsir ayat ahkam atau tafsir Ibnu Katsir. Di sana dijelaskan tentang surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sana dijelaskan secara terperinci oleh para musannif, oleh para ulama, di mana penjelasan tentang nuzulul Quran, apakah Iqra di sana ataupun surat di sana turun yang pertama kali di hari apa, surat apa yang turun pertama kali, ayat apa yang turun tentang pertama kali, dan di mana atau kapan. Atau berbeda pendapat. Akan tapi menurut Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Ayatul Ahkam, tafsir Ayatul Ahkam, yang menjelaskan tentang Fatihatul Kitab, di sini menjelaskan bahwasanya Al-Quran turun pertama kali ketika pada surat Al-Fatihah. Jelaskan bahwasanya Al-Quran yang turun pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Kapan? Pada usia Rasulullah pas genap 40 tahun, di mana Rasulullah pada saat itu sering bermunajat, sering menyendiri, berkhulwat di Gua Hira, ya, di Gua Hira. Terus kemudian bercerita pada Khadijah, "Ya Khadijah, ya sayyidati, ya zaujati, ya ahibbai, wahai kesayanganku, wahai istriku yang tersayang," katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ketika berkhulwat di Gua Hira sering mendengar percakapan yang sering memanggilku, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Aku takut, katanya Rasulullah. Aku takut bahwasanya ini adalah perkara yang bisa menjerumuskan kepada kesalahan. Saya takut. Kemudian Siti Khadijah sebagai istri tercinta Rasulullah menerangkan, "Ya Rasulullah, tidak mungkin Allah memerintahkan seperti itu untuk menjerumuskanmu kepada kesalahan. Tidak mungkin. Allah telah memilihmu sebagai Rasul yang terakhir, sebagai Nabi yang terakhir, sebagai penutup risalah keislaman. Maka Allah tidak mungkin menyesatkanmu dengan panggilan-panggilannya. Itu adalah panggilan dari Allah. Yakinkan hatimu, tenangkan hatimu, kemudian sekarang istirahatlah." Pada saat
Rasulullah masih bersama Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Kemudian pada saat itu Sayyidina Abu Bakar datang bertanya, Rasulullah di mana? Ya Khadijah, aina Rasulullah? Ya. Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Katanya Sayyidina Abu Bakar. Diceritakanlah kemudian kejadian yang telah terjadi pada Rasulullah, diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, diterangkan bahwasanya tolong antarkan kekasihku, antarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, antarkan kepada Waraqat, ya, pendeta Waraqat. Terangkan semuanya di sana, jelaskan kepada Waraqat, ya, jelaskan kepada Waraqat bagaimana kejadian yang sebenarnya. Minta pencerahan darinya. Waraqat adalah salah satu masih memiliki hubungan darah pada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Datanglah Sayyidina Abu Bakar kepada Waraqat membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membawa Rasulullah menuju pendeta Waraqat. Pendeta Waraqat adalah orang yang masih ahlul kitab, akan tapi percaya dengan ajaran-ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yang menceritakan tentang ya Muhammad. Kemudian dijelaskanlah kejadian yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan kemudian Waraqat bercakap seperti ini, ya Muhammad busyralak, ya Muhammad busyralak, wahai Muhammad size muzde. Ya, kalau dalam bahasa Turkinya, kalau dalam bahasa Indonesia, berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu karena kenapa? Allah telah memilihmu. Allah telah memilihmu untuk menyampaikan risalah terakhirnya. Allah telah memilihmu sebagai orang yang dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Allah telah memilihmu sebagai penutup risalah kenabiannya. Ya. Maka berbahagialah, maka tenanglah. Apa-apa yang datang kepadamu bukan dari syaitan, akan tapi itu langsung dari Allah, melainkan wahyu yang datang dari Allah. Kemudian Rasulullah SAW setelah datang dari rumahnya Waraqat, kembali beriltija bal khudwat menuju Gua Hirah. Di Gua Hirah kembali mendengar, ya Muhammad, ya Muhammad. Dipanggil Rasulullah, ya Muhammad, Iqra, Iqra. Bacalah olehmu, bacalah olehmu. Ya. Ma ana biqari'in, ma ana biqari'in. Katanya Rasulullah, ma ana biqari'in. Di sana ma di sana bukan kita artikan ma inafiyah. Ma inafiyah itu memiliki arti tidak. Saya tidak bisa membaca. Bukan seperti itu. Akan tapi kita mengartikan, kalau kita mengartikan Rasulullah sebagai orang yang tidak bisa baca tulis, itu mungkin istilahnya tarikh yang mungkin bisa saya katakan adalah salah kaprah. Okay. Rasulullah tidak mungkin seorang yang dipilih dari orang yang istilahnya tidak bisa baca tulis. Akan tapi di sini Rasulullah sebagai ummi. Ummi itu artinya adalah ibu. Okay. Ummul Qura. Kalau Ummul Qura kita katakan kepada Makkah, julukan kota Makkah yang lain. Akan tapi Rasulullah dikatakan ummi. Ummi itu adalah ibu ataupun kota dari setiap sesuatu, kota dari perilmuan. Okay? Maka kata ma ana biqari'in di sana, ma ana biqari'in kita artikan, ya Allah, apa yang harus saya baca? Katanya Rasulullah di sana. Bukan berarti kita mengartikan ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Tidak mungkin Allah tidak memberikan pelajaran secara langsung kepada Rasulullah ketika Allah memilih Rasulullah sebagai nabi terakhirnya. Maka tafsiran yang terbaik adalah menjadikan lafaz ma di sana bukan ma inafiyah, akan tapi ma istifhamiyah, ma pertanyaan. Ya Allah, ma ana biqari'in, apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya baca, kata Rasulullah di sana. Bukan berarti saya tidak bisa membaca, ya Allah. Saya tidak bisa membaca. Akan tapi ma ana biqari'in, apa yang harus saya baca? Katanya Rasulullah di sana. Dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Perbedaan pendapat di sana terjadi pada surat apa yang pertama turun. Surat apa yang pertama turun? Apa ada jumhur ulama ataupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat yang pertama turun adalah Al-Alaq. Akan tapi sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya yang turun pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Ya. Karena di sana Rasulullah mendengarkan apa yang diwahyukan oleh malaikat Jibril melalui apa yang diwahyukan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, didengarkan, kemudian Rasulullah membacanya. Rasulullah kemudian membacanya mengikuti apa yang ditalqinkan oleh malaikat Jibril. Oleh karena itu di sini istilahnya pada malam 27 atau pada malam 25 Ramadan, 27 Ramadan itu adalah sebagai peringatan untuk nuzulul Quran. Di mana di sini adalah sebenarnya adalah peringatan untuk Lailatul Qadar. Ya. Kalau Lailatul Qadar di daerah-daerah lain di Timur Tengah itu mereka istilahnya memperingati pada malam 27 atau 25 Ramadan. Pada malam 25 atau malam 27 Ramadan kemudian diperingati sebagai malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar di sini orang-orang padanya, orang-orang di dalamnya yang berada pada hari itu lebih memporsirkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Di malam harinya mereka i'tikaf, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, semuanya seperti itu. Okay? Jadi apa yang bisa kita ambil di sini adalah hal yang penting bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz juga menjadikan barokah ilmu kita, barokahkan hidup kita, membarokahkan kesemuanya kehidupan kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mohon samping atau disampaikan ala kadarnya, mohon ketenangannya. Mohon ketenangannya, tetap duduk di tempat, jangan sampai minta jangan sampai tangannya meminta ke atas. Sekali lagi, seluruh jamaah, jangan sampai tangannya minta ke atas kepada panitia. Mohon duduk di tempat.